Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, saat ini kita akan menghubungi reporter Metro TV Naila Husna yang saat ini berada di lapangan Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Naila, apa yang sedang terjadi di sekitar Anda saat ini? Silakan laporan Anda. Iya, Leo dan juga pemirsa dari Posko Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, pada pagi hari ini terus dilakukan persiapan terkait dengan kedatangan dari Presiden Joko Widodo yang rencananya akan tiba di posko pengungsian ini pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum terkait dengan persiapan, sedikit ingin menginformasikan mengenai data terkini dan juga berdasarkan rilis dari BNPB, terdapat 22 orang korban meninggal dunia dari Kabupaten Lumajang akibat dari erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada hari Sabtu lalu. Sementara itu data sementara juga yang kami dapatkan, para korban meninggal dunia ini berasal dari dua kecamatan, yakni Kecamatan Pronojiwo berjumlah 14 orang dan juga dari Kecamatan Candipuro ada 8 orang meninggal dunia. Sementara itu saat ini fokus dari tim SAR gabungan baik itu BNPB, BPBD, Basarnas, TNI Polri adalah melakukan pencarian terhadap 27 korban yang hilang yang saat ini masih berada di Kampung Renteng dan juga Curah Kobokan. Untuk 27 korban hilang ini, Leo, ada 5 diantaranya yang disinyalir merupakan penambang pasir. Sementara ada 7 warga lainnya di sekitar lokasi tersebut dan selebihnya ini merupakan warga dari Desa Curah Kobokan. Akibat dari erupsi Gunung Semeru ini ada 2.000 lebih pengungsi yang tersebar di Kabupaten Lumajang di 19 titik atau posko pengungsian. Nah, BNPB juga melaporkan dampak kerusakan ini hampir dari 3.000 bangunan terdampak dari erupsi Gunung Semeru. Hari ini Presiden Jokowi direncanakan akan meninjau sejumlah lokasi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ini, Leo, dan akan difokuskan kepada posko pengungsian Sumberwuluh. Kemudian nanti juga akan meninjau lokasi terparah terdampak dari erupsi Gunung Semeru, yakni Kampung Renteng yang lokasinya sekitar 2 hingga 3 km dari posko pengungsian Desa Sumberwuluh ini. Kemudian dari situ juga masih menunggu informasi lebih lanjut apakah Presiden Jokowi akan meninjau jembatan yang putus di Geladak Perak. Untuk rencana atau agenda dari Presiden Jokowi sendiri dijadwalkan akan tiba dari Bandara Juanda Surabaya ini sekitar pukul 8:20 waktu Indonesia Barat. Kemudian akan dijadwalkan juga menuju ke Stadion Tempeh Lumajang dan akan bergerak ke pengungsian di lapangan Sumberwuluh. Kemudian nanti juga setelah dari Kampung Renteng dan Geladak Perak, Presiden Jokowi akan menuju Stadion Srikandi Tempeh Lumajang dan akan dijadwalkan kembali ke Bandara Juanda Surabaya pada pukul 13.55 waktu Indonesia Barat. Dari persiapan sendiri, Leo, sejak malam tadi memang sudah dilakukan persiapan dan juga Kapolri mendatangi lokasi posko pengungsian pada malam kemarin sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kapolri berkoordinasi dengan tim Basarnas di sini terkait dengan pencarian atau fokus pencarian korban yang hilang dan juga sempat menuju ke tempat pengungsian untuk melihat atau berbincang dengan para pengungsi yang ada di sini. Sementara Anda juga bisa lihat di belakang saya, Leo, kalau kemarin kondisinya tanah di lapangan posko Desa Sumberwuluh ini cukup berlumpur dan juga becek yang diakibatkan oleh cuaca yang tidak menentu karena seringkali terjadi hujan ringan di sini. Namun sejak kemarin tim Satuan TNI sudah mengerahkan sejumlah alat berat seperti 2 bulldozer yang diperuntukkan untuk meratakan tanah di sekitar lapangan ini agar tidak lagi becek dan juga agar bisa lebih stabil untuk akses jalan saat ini. Leo. Ya, Naila,
Anda sudah mengatakan bahwa sempat terjadi hujan ringan. Kalau saat ini bagaimana kondisi cuaca di sekitar tempat Anda melaporkan, Naila? Iya, untuk pagi ini kondisi cuaca bisa dikatakan cerah berawan. Kami juga melihat cuacanya cukup bagus untuk pagi hari ini, berbeda seperti kemarin. Kalau kemarin cuacanya bisa dikatakan sangat mendung pada pagi hari ini, dan kami juga belum melihat ada pantauan abu vulkanik yang terlihat dari Desa Sumberwuluh ini. Sementara itu dari pengamatan visual dari website Magma Indonesia atau website resmi, pengamatan visual gunung api terlihat cukup jelas dengan asap kawah yang tidak teramati, dan pengamatan kegempaan saat ini ada 3 kali gempa awan panas guguran dengan amplitudo 20 hingga 22 mm dan lama gempa 185 hingga 267 detik. Ada 6 kali gempa hembusan dengan amplitudo 2 hingga 6 mm dan lama gempa 20 hingga 55 detik. Nah, berkaitan dengan cuaca, Leo, memang kemarin yang kami temui cuaca di sini cukup ekstrim begitu, bisa dikatakan kalau dari pagi kondisinya mendung, siang hari kemudian sangat panas dan angin kencang, sore hari hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Namun pagi ini kami mendapati cuaca sangat bagus, dan nanti kami juga akan terus memantau lagi terkait dengan kondisi cuaca pada pagi hari ini, Leo. Baik, kita nanti akan tentunya menantikan update terbaru dari tempat Anda melaporkan, Naila. Untuk saat ini terima kasih untuk laporan Anda, Naila Husna, melaporkan langsung dari Sumberwuluh, Lumajang, Jawa Timur. Dan pemirsa, kami juga saat ini sudah terhubung dengan reporter Metro TV Ardi Lase yang saat ini juga ada di daerah Sumberwuluh. Ardi, Anda ada di mana tepatnya saat ini dan bisa Anda laporkan kondisi di sekitar Anda? Ya, selamat sore Leo dan juga pemirsa. Kalau kami gambarkan, sekarang saya berada di Desa Sumberwuluh, tapi saya berada di 1 km kurang lebih dari jembatan yang rusak karena erupsi Gunung Semeru, yaitu jembatan Geladak Perak. Dan memang hari ini kalau kita melihat di belakang saya kondisi sangat ramai karena memang menyambut kedatangan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan berdasarkan hasil pantauan kami, kalau memang nanti Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo akan datang untuk mengunjungi langsung dan memantau. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat, nantinya juga Bapak Presiden akan bersama Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono dan nanti akan memantau terkait dengan rusaknya jembatan Geladak Perak ini, dan nanti akan dilihat terkait dengan penanganan untuk evakuasi maupun memperbaiki dari jembatan Geladak Perak ini. Dan kami masih menantikan kedatangan Bapak Presiden Republik Indonesia. Dan kalau kita melihat di sini penjagaan sudah sangat diperketat, dan tadi memang ruas jalan menuju ke jembatan Geladak Perak ini sudah disterilkan. Artinya masyarakat tidak diizinkan untuk masuk. Dan kalau kita melihat di layar kaca saat ini, yaitu penjagaan baik itu dari kepolisian, TNI sudah standby untuk menjaga. Dan tadi juga kami melihat dari Pas Pampres sudah berada di sini untuk melakukan penjagaan. Dan Leo dan juga pemirsa, kalau kami memantau situasi evakuasi pada hari ini memang diberhentikan sementara. Hal ini karena berdasarkan informasi yang kami dapat kalau hari ini memang pagi ini akan dipersiapkan dulu, yaitu penjagaan atau suasana atau daerah di kampung atau desa Sumberwuluh ini disterilkan, sehingga evakuasi terlebih dahulu diberhentikan, dan nanti apabila Pak Jokowi sudah selesai memantau, maka proses evakuasi akan dilanjutkan kembali. Leo. Ya, Ardi, kami hanya ingin mengkonfirmasi ulang informasi yang didapat adalah sejauh ini karena erupsi Gunung Semeru 15 orang meninggal dunia dan 27 orang masih hilang. Evakuasi yang saat ini dihentikan sementara dan akan dilanjutkan selesai kedatangan Presiden ke wilayah tempat Anda berada.
itu fokus untuk menemukan 27 orang yang hilang, warga yang hilang, atau ada informasi lain terkait dengan warga yang hilang ini, Ardi? Ya, Leo dan juga pemirsa, memang fokus utama dalam tim SAR atau evakuasi SAR ini yaitu mencari korban yang hilang karena erupsi Gunung Semeru ini. Namun terkait dengan giat Presiden tiba di sini yaitu memantau jembatan Geladak Perak ini, tentunya ini melihat salah satunya infrastruktur jembatan ini, karena memang jembatan ini menghubungkan antara Lumajang dan juga Kota Malang, dan memang beberapa kendala didapati ketika jembatan ini rusak. Salah satunya yaitu adanya terkendala dalam proses pendistribusian atau pengiriman bantuan, dan tentunya tadi berdasarkan informasi yang kami dapat untuk sementara akan dibangun jembatan darurat, karena memang untuk pembangunan jembatan permanen ini memang dari tadi kami mendapatkan informasi masih ditunda terlebih dahulu karena melihat situasi dari Gunung Semeru yang masih fluktuatif. Artinya ini untuk keamanan para pekerja juga nantinya, dan juga terkait dengan kondisi jembatan nanti apabila terjadi erupsi susulan. Leo. Ya, boleh dijelaskan kepada pemirsa juga, Ardi, wilayah mana yang dihubungkan oleh jembatan Geladak Perak ini sesungguhnya, kemudian itu akhirnya saat ini mengganggu distribusi bantuan. Bisa dijelaskan sedikit, Ardi? Iya, Leo dan juga pemirsa, memang jembatan ini menghubungkan antara Kabupaten Malang dan juga Kabupaten Lumajang, di mana kalau kita lihat dampak yang memang dampak yang cukup parah terkena dampak dari erupsi Gunung Semeru ini, yaitu berada di salah satunya di Desa Sumberwuluh ini atau di dekat Sungai Besuk. Dan memang kendala-kendala tersebut dikatakan sebelumnya karena memang ini merupakan jalan alternatif antara Kabupaten Sumberwuluh, antara Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang. Leo. Baik, jadi informasinya adalah saat ini sementara evakuasi dihentikan sementara untuk mempersiapkan kedatangan Presiden yang akan melihat terputusnya jalur. Salah satu tujuannya adalah terputusnya jembatan Geladak Perak, dan nanti akan dibangun saat ini jembatan darurat, dan kemudian seusai peninjauan Presiden maka evakuasi kembali akan dilanjutkan. Betul begitu ya, Ardi? Ya, betul sekali, Leo. Memang dari informasi yang kami dapat pada pagi ini memang terlebih dahulu dipersiapkan untuk kedatangan Presiden, yaitu ruas jalan di sini disterilkan terlebih dahulu, dan nanti usai kunjungan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, maka tim evakuasi atau tim SAR akan melanjutkan kembali evakuasi di daerah jembatan Geladak Perak ini. Sebelum ditutup, bagaimana kondisi cuaca di tempat Anda berada saat ini? Apakah ada kemungkinan akan turun hujan atau seperti apa, Ardi? Iya, memang Leo, sempat ada informasi dari BMKG yang memprediksi akan terjadi hujan siang hingga malam nanti, sehingga evakuasi akan dilakukan pada pagi hari. Namun jika kami melihat suasana di sini saat ini, baik itu cuaca, kami memantau memang pada pagi ini suasana di sini sangat cerah, dan bahkan kami melihat di sini atau kami merasakan di sini hawa yang kami rasakan adalah hawa panas, dan kami tidak melihat juga ada tanda-tandanya akan turun hujan. Namun nanti kami akan terus mengupdate terkait dengan kondisi cuaca di sini. Ini juga penting untuk proses evakuasi nantinya. Demikian, Leo, kembali ke studio. Baik, Ardi Lase, kita akan terus menantikan laporan Anda berikutnya. Saat ini Ardi Lase melaporkan dari Sumberwuluh, Lumajang, Jawa Timur.